Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono dari Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang dicintai Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan Anda dan saya apa arti tujuan hidup kita di dunia ini. Pasti kita akan mencari pemaknaan hari demi hari dari peristiwa demi peristiwa yang kita lalui. Lalu apa yang kita harapkan di sana? Pasti juga adalah Tuhan berkenan untuk setiap peristiwa yang kita lakukan. Dan bagi kita pun dalam konteks keseluruhan, hidup bagi kita adalah sebuah kesempatan yang membawa Anda dan saya semua mensyukuri berkat-berkat Allah. Persis inilah yang dilakukan oleh Vincentius Apaulo. Dalam perjalanannya sebagai seorang biarawan, ia mengabdi sesamanya tidak tanggung-tanggung, mencoba melayani orang-orang kecil dan menderita, bahkan mereka yang kehilangan. Dan kalau kita hubungkan dalam masa kita sekarang ini, itu pun sama dengan kesaksian kita umat Paroki Alam Sutera ya, dengan program Laurentius Menyapa misalnya. Kadang saya lihat di foto-foto yang dilaporkan menjadi sebuah inspirasi bahwa ternyata kita bisa berbagi berkat untuk sesama kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Hari Sabtu dari mulai saya datang di sini sampai sekarang belum pernah berhenti untuk sebuah sentral vaksinasi, bahwa gereja kita menjadi sebuah kesaksian di antara keprihatinan, kecemasan, dan kegelisahan. Kita boleh menjadi saksi untuk terang, kabar sukacita, dan pengharapan. Ini adalah makna-makna yang kalau Anda lihat dan kita syukuri bersama, berkat Allah menyertai paroki kita. Amin. Amin. Pasti juga kalau melihat Anda semua, ada banyak orang suci di tempat ini. Amin. Amin ya. Apalagi melihat Anda semua pagi-pagi datang ke sini untuk bersyukur
selain kangen Ekaristi ya, pasti ingin menerima tubuh Tuhan dan memaknai hidup ini. Semoga ini menjadi pemaknaan yang sungguh-sungguh diinspirasikan dari firman Tuhan hari ini tentang siapa sih yang terbesar di antara kita. Tidak ada kecuali Anda dan saya yang mau melayani. Melayani siapa? Di sini Yesus mengambil perumpamaan orang kecil. Wah, saya bahagia juga ya, karena termasuk orang kecil. Di pastoran yang terbesar Romo Hadi, yang di tengah-tengah Romo Hardi, yang paling kecil Rudi Hartono. Jadi saya selalu dipuji nih ya. Tetapi sebetulnya maksud yang paling penting dari yang terkecil apa? Orang kecil kadang-kadang anak-anak kita lihat itu orang yang polos. Orang yang suci murni tanpa tedeng aling-aling, bicara apa adanya. Nah mungkin yang diambil adalah kiasan ini, supaya kamu bisa belajar pada orang-orang kecil itu loh, yang sederhana, polos, apa adanya, jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka. Itulah sebetulnya pengalaman bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan sesama kita. Jangan dibalik-balik. Kalau kekuasaan kayak Raja Herodes, udah banyak kuasa, berpolitik kiri kanan, bengis pula, tidak adil. Aduh, kalau melihat kesaksian seperti itu duniawi, tapi surgawi tidak berkata demikian. Injil lain mengatakan dalam kesempatan ini, tetapi Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Ini adalah sebuah pemahaman diskriminatif dari para murid, tetapi Yesus langsung menyangkal, jangan kalian cegah. Yang mereka buat itu adalah perbuatan menolong sesama. Sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Tidak melawan kita karena ajaran kita adalah kasih. Tidak mempertentangkan kita karena ajaran kita terbukti ingin memperhatikan banyak orang dalam kehidupan. Semoga ini menjadi semangat kita dari contoh-contoh Injil, termasuk bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, menempatkan banyak orang sebagai rekan seperjalanan, sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Menutup homili ini, saya terkesan dengan seorang anak kecil, kisah nyata, anak kelas 2 SD. Temannya itu sakit leukemia. Dia itu kepalanya namanya harus kemo-kemo, kepalanya dibotakin. Perempuan, malu untuk pergi ke sekolah. Dan akhirnya ia terpuruk dalam sakitnya. Nah temannya ini sahabatnya seorang putri juga SD. Dia ingin solider sehati. Dia berkata pada mamanya, "Ma, boleh nggak kalau aku pengen sesuatu, tapi yang aku lakukan ini Ma, jangan ditertawakan ya. Tetapi kalau Mama izinkan permohonan aku akan berbuat jadi orang baik, orang saleh, rajin, bantuin Mama dan menjadi kebanggaan Mama. Gimana Ma? Boleh ya Ma ya?" "Apa anakku? Pokoknya boleh nggak?" "Ya oke, boleh." "Apa yang kau inginkan?" tanya ibunya. "Aku akan mencukur rambutku, membotakinya." Kaget loh. "Kamu kan perempuan, rambutnya harus panjang, rambutnya harus panjang." "Enggak Ma, boleh enggak?" "Kalau boleh, aku akan melakukan atau menjadi orang-orang baik." Akhirnya Mama, karena sayang pada anaknya, setuju juga. Runut punya cerita, mamanya ngecek apa sih yang dilakukan anaknya ini. Ternyata begitu dicek di sekolah, ia ingin solidaritas sama temen yang kemo. Lihat tuh, aku juga rambutnya gak ada, aku juga dibotakin. Yuk kamu sekolah lagi sama aku, supaya kita bisa mengenyam pendidikan seluas dunia. Dari kesaksian ini, kisah nyata, menjadi terharulah bagi kita.
anak kecil, solidaritas dengan dengan temannya, mencukur rambutnya demi supaya anak ini bisa masuk sekolah, tidak minder seperti kebanyakan. Dan kesaksian ini menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita yang sudah dewasa tumbuh berkembang, bahkan kita yang sudah bijaksana ini, apakah hidup kita juga mau berkorban untuk sesamanya. Semoga ini menjadi permenungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.